Jadi ketika kita membicarakan tentang struktur dari orang pecinta satwa yang diwakili oleh keberadaan orang suci Santo Fransiskus dari Assisi dengan semua orang yang lain dan juga dengan satwa sendiri, maka kita akan mendapatkan sebuah kesamaan struktur atau susunan. Pertanyaan yang terungkap kemarin tentang Santo Fransiskus dari Assisi kok bisa mempunyai keahlian bercakap-cakap dengan burung-burung atau satwa pada umumnya, bahkan berkhotbah kepada mereka, terjawab dengan ilmu pengetahuan ini bahwa secara struktur ada psikologi atau kejiwaan, termasuk di dalamnya perasaan yang dimiliki oleh satwa-satwa. Ilmu pengetahuan modern menyatakan hal itu, bahwa satwa bukan hanya mempunyai insting, tetapi juga mempunyai emosi atau perasaan. Psikologi satwa justru merupakan psikologi atau kejiwaan yang paling sederhana dibanding manusia yang paling kompleks. Jadi, ketika kita mengalami kesulitan berhubungan dengan sesama manusia oleh karena kerumitan, kompleksitas kejiwaan yang dimilikinya, kita dapat penghiburan bila kita ingin menyederhanakannya pada hal yang kita ketemui, yaitu pada satwa. Ilmu pengetahuan modern sudah menunjukkan bahwa satwa mempunyai kejiwaan yang sederhana. Dengan demikian, kita mendapatkan suatu struktur atau pola susunan yang sama antara manusia dengan satwa, yang kemudian menjadi dasar pijak kita bahwa hewan juga mempunyai perasaan seperti manusia juga mempunyai perasaan. Berbagai penelitian tentang satwa dengan perasaannya dilakukan oleh para ahli. Dan penelitian-penelitian itu menggunakan nama-nama para ahli penelitinya. Terhadap tikus, terhadap kucing, terhadap anjing, dan lain sebagainya. Menggunakan media-media penelitian sehingga diketahui bagaimana sikap para satwa itu ketika mesti merespon tindakan yang diberikan. Dan secara praktis kita dapat menemui sehari-hari dalam kehidupan kita bagaimana seekor kucing bermain-main dengan bola dan lincah mengejar tikus. Dan ketika tikusnya hilang, mainannya diambil, si kucing juga merajuk seperti anak kehilangan permainan. Demikian juga anjing yang setia, dia merasa sangat sedih ketika pemiliknya atau tuannya mengalami peristiwa yang menyedihkan. Anjing memang lebih setia kepada tuannya dibanding kucing yang lebih setia kepada tempat. Kesediaan anjing begitu terasa pada momen-momen penuh duka. Itu semua menunjukkan bahwa satwa pun mempunyai perasaan. Nah, demikian juga dengan satwa seperti gajah, babi, monyet, simpanse, unta. Mereka juga dapat membedakan orang yang menyayanginya dengan orang yang tidak menyayangi. Sehingga ketika pemiliknya datang mendekat kepada mereka, mereka tiba-tiba langsung bangkit dari tidurnya, lantas berlari mengejar tuannya hanya untuk dibelai. Mereka memberikan isyarat-isyarat tanda kedekatan mereka dengan sang tuan. Dan mereka mencari perhatian hingga memiliki ketika di dekat tuannya. Gajah menjelurkan belalainya dan meniup udara dari dalamnya, dibalas dengan tuannya. Harimau pun juga singa pula menjilat-jilat wajah sang tuannya begitu mendekat. Ini pada anak singa yang sedari kecil diasuh oleh tuannya. Nah, saudara-saudara, dari uraian semacam ini kita dapat mengerti bagaimana mitologi atau legenda tentang Santo Fransiskus dari Assisi, Italia dapat berkhotbah kepada burung-burung dan burung-burung mendengarkannya.
Itu semua dapat dijelaskan secara ilmiah bahwa satwa pun dapat berkomunikasi dengan manusia dengan perasaannya. Bahkan mereka dapat mengerti bahasa manusia, apalagi dengan pelatihan khusus yang membuat mereka paham telah terjadi sambung rasa kontak batin dengan manusia, dan itu menunjukkan secara strukturalis hal itu dapat terjadi pada manusia dan pada hewan. Dan kita mempunyai suatu dasar dalil tertulis tentang hal itu dari sebuah sumber yang mengatakan adanya konsep strukturalis persamaan susunan tentang hal itu. Konsep strukturalis tentang hal itu dapat diketahui dari Alkitab yang menyatakan, marilah kita menjadikan manusia seperti gambar dan peta kita. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Di sini menggambarkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk tertinggi dari semua ciptaan Allah selama 6 hari. Pada hari 6 manusia diciptakan. Dan Allah mengatakan, marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan peta kita. Dengan demikian susunan atau struktur dari keberadaan manusia berupa akal, pikiran, perasaan, perbuatan itu adalah seperti halnya akal, pikiran, perasaan Allah. Sehingga manusia dapat mengerti pikiran Allah, perasaan Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, sebagai umat yang diciptakan sebagai makhluk tertinggi di antara semua ciptaan, ternyata dengan konsep yang sama, bahwa makhluk yang lebih rendah pun mempunyai konsep struktur yang sama pula, tetapi perbedaan hanya pada kualitas. Dari konsep hal sederhana ini saja bahwa manusia seperti Allah adanya, maka dapat dilogikakan secara rasional logis yang memakai paham kenyataan dapat dipikirkan idenya dalam idealisme, dan kebenaran suatu logika dapat dibenarkan, kebenarannya dapat dibuktikan dengan rasionalisme. Maka hal ini dapat masuk akal. Bila manusia seperti Allah, maka hewan pun dapat seperti manusia. Hewan seperti manusia, manusia seperti Allah. Ini dalam konsep kenyataan berdasar idealisme dan kebenaran berdasar rasionalisme. Lantas bagaimana dengan kenyataan praktisnya, secara kenyataan material atau kebendaan yang ada, yang nyata ada, yang dapat dicecap di indera fenomenanya, dan pengalaman sebagai bukti akan kebenaran hal ini di dalam empirisisme sesudah dari kenyataan tentang materialisme. Itu dapat dinyatakan bahwa hewan yang dekat dengan manusia, dia dapat memiliki perasaan seperti manusia. Bila satwa liar didomestikasi, maka dia cenderung tidak seliar di alam liar, seperti yang dijumpai pada hewan-hewan di alam liar yang kita jumpai pada film King Kong. Ketika King Kong bergaul dengan manusia, dia pun dapat lebih berperasaan. Itu nyata. Bagaimana seekor singa yang ditinggalkan induknya, oleh karena sejak kecil dia dirawat dan diasuh oleh pemiliknya manusia dengan penuh kasih, maka singa itu pun lebih lembut perasaannya dan tidak segarang singa liar. Faktor internal pribadi singa itu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa lingkungan dan perlakuan dari manusia yang ikut membentuk domestikasinya, membuatnya lebih jinak. Itu menjadi kenyataan dan sekaligus kebenaran. Kenyataan secara
materialisme dan kebenaran secara empirisisme pengalaman.